Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Yeni Wanita. Yang kali ini untuk kelas 8, mungkin Ibu baru mengajar di tingkat kelas 8 ini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk selanjutnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, untuk materi IPA kali ini adalah tentang gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup ini dibagi menjadi 3 macam atau dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gerak pada tumbuhan, ada gerak pada hewan, dan ada gerak pada manusia. Kita mulai gerak pada tumbuhan terlebih dahulu. Gerak pada tumbuhan berdasarkan sumber rangsangannya dibagi menjadi 3. Ada gerak higroskopis, ada gerak eksionom, dan ada gerak endonom. Mari kita bahas satu-satu ya. Gerak higroskopis. Apa yang maksud dengan gerak higroskopis? Nah, ternyata gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air, di mana contohnya adalah pecahnya kulit polong-polongan. Ini adalah biji polong-polongan yang pecah, tanaman polong-polongan. Kemudian yang kedua adalah kembang merak. Kemudian yang ketiga adalah kacang buncis. Di sini tanaman kacang buncis yang sudah tua itu akan memecah sendiri. Dan yang keempat adalah membukanya kotak spora. Jadi contoh dari gerak higroskopis ada pecahnya kulit polong-polongan, ada kembang merak, ada kacang buncis, dan ada membukanya kotak spora. Lanjut pada gerak tumbuhan berikutnya adalah gerak eksionom. Gerak eksionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Ibu ulangi, gerak eksionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, yaitu bisa berupa cahaya rangsangannya, bisa berupa sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom ini berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kita bahas satu persatu. Gerak eksionom tadi, ya. Gerak eksionom ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada gerak nasti, ada gerak tropisme, dan ada gerak taksis. Apa perbedaan dari gerak-gerak tumbuhan ini? Kita lihat satu persatu. Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah geraknya ini tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Gerak nasti ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada gerak niktinasti, yaitu contohnya menutupnya daun putri malu. Ini ya, daun putri malu yang apabila disentuh akan menutup. Kemudian gerak Venus yang menangkap serangga. Ya, ini gerak pigmonasti. Kemudian ada gerak berikutnya, yaitu gerak, sebentar ya, kita lihat lagi, kita ulang lagi. Nah ini ya, gerak menutupnya daun majemuk atau niktinasti. Niktinasti ini karena keadaan malam, ya, daun petai Cina yang menutup saat malam hari. Berikutnya adalah fotonasti. Foto itu cahaya, nasti berarti
gerak nasti. Jadi gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4. Nah, kalau pagi hari muncul, sedangkan jam 4 sore ini akan membuka atau merekah ya. Gerak nasti berikutnya adalah gerak nasti kompleks. Contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata. Kalian bisa lihat nasti kompleks. Yang mana itu stomata? Stomata ini adalah stomata ya. Ini stomata. Itu macam-macam dari gerak nasti. Sekarang kita lanjut ke gerak tropisme. Gerak tropisme dibagi menjadi beberapa macam. Ada gerak fototropisme. Foto itu cahaya, tropisme gerak tropisme. Gerak fototropisme ini contohnya adalah gerak batang. Gerak batang, nih, ini ada tanaman, ini daun dan batang akan menuju ke arah datangnya cahaya. Ini disebut fototropisme. Berikutnya adalah gerak akar. Gerak akar ke dalam pusat bumi. Berarti gerakan ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka disebut gerak geotropisme. Ini gambarnya. Ini geotropisme, yaitu gerakan akar ke pusat gravitasi. Selanjutnya ada gerak stigmotropisme. Contohnya itu membelitnya ujung batang pada sulur tanaman. Stigmo ini sentuhan, stigmo sentuhan. Ingat-ingat ya, depannya stigmo berarti artinya sentuhan. Foto cahaya, kemudian gravitasi bumi. Nah, ini gerak stigmotropisme diakibatkan oleh rangsangan yang berupa sentuhan. Ini ya, sulur tanaman yang membelit ke tangkai atau ke kayu ya. Kemudian gerak tropisme yang terakhir adalah gerak akar menuju tempat yang berair, disebut hidrotropisme. Gerak esionom yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak taksis ini adalah gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Nah, bedanya dengan gerak nasti dan gerak tropisme tadi, arahnya ini biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Contoh dari gerak taksis ini adalah ada yang disebut dengan gerak kloroplas ke arah cahaya. Ini adalah contoh gerak taksis ya. Contoh gerak taksis sebelum disinari, setelah disinari. Jadi gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel tumbuhan ketika sel disinari. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan ya macam-macam gerak dari gerak pada tumbuhan. Ada, ibu ulang lagi, ada gerak higroskopisme, ada gerak esionom, ada gerak endonom. Gerak esionom dibagi menjadi 3, ada gerak nasti, ada gerak tropisme, ada gerak taksis. Berdasarkan masing-masing penyebab dari gerakan tersebut atau rangsangannya yang bermacam-macam, maka nasti ini juga dibedakan menjadi bermacam-macam. Di sini ada nasti niktinasti, ada seismonasti, kemudian ada dinasti lagi, fotonasti, nasti kompak, dan seterusnya. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian tidak pusing ya. Kalau kalian sudah mempunyai LKS, bisa dilihat di situ dengan lengkap. Kalian bisa baca sendiri macam-macam dari gerak tumbuhan. Jadi ibu hanya menjelaskannya sekilas saja. Lanjut ke gerak pada hewan ya. Gerak pada hewan tentunya sudah tidak asing bagi kalian ya. Gerak pada hewan ini ada 3 macam. Ada gerak hewan di dalam air. Coba, gerak hewan di dalam air menggunakan apa? Menggunakan apa coba? Di sini ya. Gerak hewan pada air menggunakan insang, menggunakan sirip. Insang atau sirip? Menggunakan sirip. Kalau insang itu untuk bernapas ya. Nah, di sini ada gambar dari ikan ya. Ini ikan torpedo. Di sini ikan torpedo ini memiliki kelebihan
bentuk tubuhnya yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, kemudian di sini ada gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara menggunakan apa ya? Siapa yang bisa jawab? Gerak hewan di udara menggunakan sayap, ya. Dan yang terakhir, gerak hewan di darat. Gerak hewan di darat itu menggunakan otot dan tulang. Nah, otot dan tulang ini diperlukan untuk mengatasi inersi dan untuk menyimpan energi pegas untuk melakukan berbagai aktivitas. Demikian ya, demikian video dari Ibu. Mudah-mudahan sedikit banyaknya menjadi ilmu buat kalian. Ibu akhiri video pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.